Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tami Pandasari, NPM A1I 019003, semester 3 kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian otak dan fungsinya. Nah, otak ini merupakan bagian terpenting pada tubuh manusia. Karena otak merupakan pusat saraf yang mengatur seluruh aktivitas yang dilakukan oleh tubuh. Nah, otak itu memiliki 3 bagian utama, yaitu bagian otak besar atau cerebrum, bagian otak kecil atau cerebellum, dan bagian batang otak atau brainstem. Nah, yang pertama kita akan membahas bagian otak besar atau cerebrum. Nah, bagian otak besar ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu belahan otak kanan dan belahan otak kiri, yang dimana fungsinya belahan otak kanan itu berfungsi mengontrol pergerakan sisi kiri tubuh, dan sebaliknya belahan otak kiri itu berfungsi mengontrol pergerakan sisi kanan tubuh. Nah, setiap belahan itu terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama lobus frontal yang berwarna biru, yang kedua lobus parietal yang berwarna hijau, yang ketiga lobus occipital yang berwarna merah, dan yang keempat lobus temporal yang berwarna ungu. Nah, setiap bagian ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama yaitu lobus frontal. Lobus frontal ini berfungsi mengontrol gerakan, ucapan, emosi, ingatan, kepribadian, dan perilaku. Nah, bagian otak ini juga berfungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, perencanaan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua, lobus parietal. Lobus parietal ini berfungsi mengontrol sensasi seperti sentuhan, nyeri, tekanan, dan suhu. Nah, lobus ini juga berfungsi dalam mengatur orientasi spasial atau pemahaman tentang bentuk, ukuran, dan arah. Nah, selanjutnya lobus occipital. Lobus ini berfungsi mengatur penglihatan. Nah, yang keempat, lobus temporal. Lobus temporal itu berfungsi mengatur indera pendengaran, ingatan, emosi. Nah, lobus ini juga berfungsi dalam fungsi berbicara. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian otak kecil atau cerebellum. Nah, bagian otak kecil ini letaknya berada di belakang di bawah otak besar. Nah, walaupun namanya ini otak kecil, namun fungsinya ini sangat besar bagi tubuh. Nah, otak kecil ini berfungsi mengendalikan gerakan, mengontrol kerjasama otot, menjaga keseimbangan tubuh, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan. Otak kecil ini juga berfungsi dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan menggambar. Nah, selanjutnya yang ketiga kita akan membahas batang otak atau brainstem. Nah, batang otak ini merupakan seikat jaringan saraf di dasar otak yang berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar dengan saraf tulang belakang, serta berfungsi menerima dan mengirim pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.